lagi di channel Edukasi Musa Jaya. Ya, salam edukasi buat Anda. Ya, kali ini kita kembali lagi membahas ya bagaimana cara terampil berhubungan dengan manusia ya, keterampilan berhubungan dengan manusia. Kemarin di bagian 1 sudah, ya, kemudian di bagian 2 sudah. Kali ini kita akan masuk ke bagian ketiga ya, bagaimana cara terampil untuk membuat orang merasa penting. Ya, bagaimana cara terampil untuk membuat orang merasa penting. Ya, namun sebelum kita lanjut teman-teman, mohon dibantu subscribe ya, agar nanti Anda tidak ketinggalan video-video terbaru, agar Anda mendapatkan notifikasi ya dari channel ini ketika Anda subscribe ya. Dan subscribe itu gratis kok, tidak bayar ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendukung channel ini ya, agar berkembang. Semoga Anda selalu sehat dan berlimpah rezekinya. Amin. Oke, kita langsung masuk saja ya. Cara terampil untuk membuat orang merasa penting ya. Nah, mengapa ya? Sifat manusia yang paling umum ya, sifat saya, sifat Anda, ataupun sifat setiap orang yang ada di dunia ini ya, ialah sifat yang begitu kuat sehingga membuat orang melakukan apa yang mereka lakukan, baik ataupun buruk yang mereka lakukan itu ya, adalah hasrat untuk menjadi penting bagi setiap diri orang ya. Itulah sifat dari setiap manusia ya. Jadi bila Anda ingin terampil dalam menjalin hubungan dengan setiap manusia, pastikan untuk membuat orang lain merasa penting ya. Sebab kita harus ingat ya, semakin Anda membuat orang itu merasa penting ya, saya ulangi, semakin Anda membuat orang itu merasa penting, maka semakin besar tanggapan mereka pada Anda ya. Itu kata kuncinya. Semakin Anda membuat orang itu merasa penting, maka semakin besarlah tanggapan mereka pada Anda ya. Nah, setiap orang ingin diperlakukan sebagai seseorang ya, atau diorangkan, atau dipentingkan gitu ya. Karena tidak seorang pun ingin diperlakukan sebagai bukan siapa-siapa ya, atau disepelekan ya, atau diacuhkan ya. Nah, ketika mereka diabaikan atau dipandang rendah ya, mereka merasa diperlakukan sebagai bukan siapa-siapa ya. Ketika mereka diabaikan atau dipandang mereka, itu artinya mereka merasa diperlakukan sebagai bukan siapa-siapa begitu ya, sebagai orang yang tidak ada artinya ya. Nah, itu artinya kita sudah membuat orang merasa tidak penting ya. Nah, jadi kita harus ingat ya, kita harus ingat, bagi orang lain dia sama pentingnya bagi dirinya, seperti Anda penting bagi diri Anda. Nah, demikian juga saya penting bagi saya ya. Anda penting bagi Anda begitu. Jadi setiap manusia sudah seperti itu. Nah, memanfaatkan sifat itu adalah satu batu penjuru untuk menjalin relasi manusiawi yang berhasil membuat orang merasa penting ya. Nah, ada beberapa tips dari Leslie Lin ya, beberapa tips tentang cara mengakui orang dan membuat mereka merasa penting ya. Ada beberapa tips ya. Nah, tips yang pertama adalah dengarkanlah mereka ya. Dengarkanlah ketika orang berbicara ya. Nah, ketika kita menolak orang lain berbicara, menolak mendengarkan mereka ya, jelas merupakan cara untuk membuat mereka merasa tidak penting ya, dan menganggap mereka bukan siapa-siapa ya. Nah, misalkan teman Anda sedang berbicara dengan Anda, mungkin Anda bisa menolak dengan kata-kata, tapi penolakan itu juga bisa terlihat dari bahasa tubuh, dari ekspresi ya. Mungkin ketika teman Anda berbicara, Anda sibuk main gadget ya, sibuk main gadget ya di media sosial ya, padahal teman Anda sedang berbicara. Nah, itu artinya Anda sudah membuat orang tersebut tidak penting bagi Anda, sehingga dia tidak respon nanti dengan Anda, sehingga
dia merasa diabaikan, ya, merasa Anda abaikan, begitu ya. Nah, sebaliknya mendengarkan mereka, ya, mendengarkan orang lain ketika berbicara jelas merupakan cara yang paling baik untuk membuat mereka penting, ya. Nah, itu tips yang pertama, ya. Kemudian tips yang kedua adalah pujilah dan hargailah mereka. Pujilah dan hargailah orang lain, ya. Itu pun bila mereka patut mendapatkan pujian dan penghargaan dari Anda, ya. Itu tips yang kedua. Tapi sesering mungkin pujilah orang lain, ya. Lebih royal lah memberikan pujian daripada kritik, ya. Pujilah mereka, ya. Nah, tips yang ketiga adalah gunakan nama dan foto mereka sesering mungkin, ya. Gunakan nama dan foto mereka sesering mungkin. Mungkin ketika Anda berkomunikasi dengan orang lain, gunakanlah nama dan foto mereka sesering mungkin, ya. Menggunakan nama misalkan ketika Anda memanggil orang lain, ya, misalkan namanya Pak Budi, atau misalkan Anda sedang, ya, berkomunikasi lewat telepon, halo Pak Budi, apa kabar, ya, gimana kabar keluarga Pak Budi, Pak Budi sekarang lagi di mana, apakah Pak Budi ada waktu hari ini, ya. Jadi gunakan namanya atau gelarnya atau nama panggilannya, ya, ketika berkomunikasi dengan orang lain. Dia akan senang dengan Anda karena nama adalah bagian dari diri setiap orang, ya. Gunakan namanya atau gelarnya, ya, atau nama panggilannya ketika Anda berbicara, berkomunikasi dengan setiap orang, ya. Nah, kemudian gunakan fotonya ketika berkomunikasi. Bagaimana misalkan ketika Anda datang ke rumah teman Anda, ya, berkunjung, kemudian Anda mungkin melihat di dinding ada foto, ya. Nah, Anda boleh gunakan fotonya. Wah, ini foto Pak Budi ya sewaktu masih kuliah. Nanti dia akan senang, ya. Dia akan sangat respon dengan Anda. Oh iya, nanti dia akan cerita, ya. Oh iya, itu foto saya sewaktu saya masih kuliah. Wah, keren ya Pak Budi. Iya, kalau masih muda dulu kan keren, ya. Dia kan senang begitu. Jadi gunakan, ya, foto mereka ketika Anda berkomunikasi dengan mereka. Mungkin ada foto di handphone, ya. Ada fotonya di handphone, ada foto di layar, ada foto di WA, ya, foto profil, ya. Nah, Anda boleh gunakan, ya. Nah, gunakan foto, misalkan ada fotonya di WA. Wah, fotonya keren ya, cantik ya, ganteng ya, begitu ya. Nanti mereka akan senang dengan Anda, ya. Itu membuat mereka merasa penting, ya. Kemudian tips yang keempat, ya, berhentilah sejenak sebelum Anda menjawab mereka. Ya, mungkin ketika mereka sedang bertanya dengan Anda, berhentilah sejenak, ya, sebelum menjawab, ya. Berhenti beberapa detik saja. Jangan langsung dijawab, ya. Ini akan memberi kesan pada mereka bahwa Anda telah merenungkan apa yang mereka katakan. Itu, ya, ketika Anda berhenti sejenak, ya, itu akan memberi kesan bahwa Anda telah merenungkan apa yang mereka katakan, ya. Nah, kemudian tips kelima adalah gunakan kata-kata mereka, ya, dengan Anda dan milik Anda, ya. Seperti di bab 1, jangan, ya, kita gunakan kata saya, aku, milikku. Misalkan ketika orang benar-benar bicara, aku suka loh, ya, aku suka pakaian yang lengan panjang, aku suka kemeja lengan panjang, misalkan. Oh, kalau aku enggak, suka yang pendek. Nah, itu Anda sudah, ya, mengalihkan topik ke diri Anda. Tapi gunakan kata-kata Anda dan milik Anda, ya. Misalkan mereka berbicara, aku suka loh kemeja lengan panjang. Oh iya, kenapa Pak Budi suka lengan panjang? Nah, itu kita sudah, ya, menjalankan, ya, mengikuti kodrat manusia, karena manusia, ya, 10.000 kali lebih tertarik pada diri sendiri, ya. Nah, kemudian tips yang keenam adalah sambutlah orang yang menunggu untuk bertemu dengan Anda. Nah, misalkan ada orang yang mungkin jadi bertemu dengan Anda dan dia sudah menunggu Anda, ya, Anda boleh konfirmasi misalkan lewat telepon, dia sudah menunggu misalkan di sebuah tempat, ya. Nah, supaya dia dipentingkan, ya, Anda jangan diamkan dia, ya, tapi Anda komunikasi, ya, misalkan, ya, lewat telepon
halo Pak Budi, waduh mohon maaf saya agak telat ya, tapi ini saya segera jalan kok ya, dan saya sudah booking kursi khusus untuk Pak Budi. Wah, dia kan senang ya, artinya dia berpikir wah saya ini penting gitu ya. Nah itu ya. Kemudian tips yang terakhir, yang ketujuh ya, perhatikanlah setiap orang di dalam sebuah kelompok ya, ataupun sebuah komunitas, ataupun sebuah perkumpulan ya. Nah, perhatikanlah setiap orang di dalam sebuah kelompok, dari lapisan atas ya sampai lapisan bawah. Ya, misalkan Anda ada kunjungan ke sebuah kelompok ya, sebuah komunitas ya, perhatikanlah setiap orang di dalam sebuah kelompok itu ya. Yang diperhatikan bukan hanya pemimpinnya saja, yang diperhatikan misalkan bukan hanya pembicaranya saja ya, tapi ya setiap orang yang ada di sebuah kelompok tersebut. Kenapa? Karena sebuah kelompok ya lebih dari satu orang ya. Nah itu tips ya dari Leslie Blin, bagaimana cara terampil membuat orang merasa penting. Oke, semoga bermanfaat. Saya Rinto Tasoid untuk Anda yang luar biasa.